Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 1 November 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita 2 legislator Takalar dibebaskan, Ketua DPRD jadi penjamin. 2 legislator Takalar, Sri Reski Wulandari Deng Sanging dan juga Israwati Deng Ranu bebas. Mereka dibebaskan dari tahanan Mapolsek Mapakasunggu pada Kamis 30 Oktober 2025 pukul 23.00 WITA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar Muhammad Rijal sebagai penjamin. Ia memastikan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut dan juga partai dari Gerindra tidak melarikan diri. Bahkan Rijal didampingi anggota fraksi Nasdem yakni Ahmad Sabang menjemput keduanya di Mapolsek Mapakasunggu sekira 37,1 km utara Makassar. Kami berterima kasih kepada Kapolres Takalar atas kebijaksanaannya, kata Rijal pada Jumat 31 Oktober 2025. Pengacara Reski dan juga Israwati Prawidi Wisanggeni tengah mengupayakan jalur restoratif justice. Setelah ini, kami upayakan upaya RJ berjalan, tetapi kita juga menghormati penyidikan, melanjutkan penanganan perkara secara profesional. Reski dan Israwati ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Oktober 2025, namun baru ditahan 27 Oktober 2025 lalu. Rizky ditahan sebagai tersangka dugaan penipuan modal kerjasama jual beli solar milik pengusaha lokal Abdul Hakim Akbar. Sementara itu, untuk Israwati sendiri kasusnya adalah ditahan atas dugaan penggelapan keuntungan jual beli sapi dengan seorang pengusaha lokal. Surat penetapan tersangka keduanya ditandatangani Kasat Reskrim Polres Takalar Ajun Komisaris Polisi Hatta. Kasus ini mencuat setelah sejumlah pihak melapor dugaan 2 legislator dalam praktik penipuan bermodus investasi usaha ternak sapi dan perdagangan bahan bakar minyak jenis solar. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan bukti menguatkan dugaan adanya aliran dana dari para korban ke rekening milik para tersangka. Kemudian menanggapi 2 anggota DPRD Takalar menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan, masing-masing partai tempat keduanya bernaung kini mulai mengkaji langkah politik yang akan diambil. Wakil Ketua DPW PKB Sulsel Hengki Yasin mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pengurus wilayah dan pusat terkait langkah terhadap kadernya. Sri Reski Wulandari, kemudian Hengki yang juga Wakil Bupati Takalar menegaskan keputusan akan diambil setelah ada arahan dari DPP PKB. Ketua DPC Partai Takalar Indar Jaya menghormati proses hukum sedang berjalan terkait dengan penetapan salah satu anggota DPRD Takalar dari fraksi Gerindra sebagai tersangka kasus dugaan penipuan. Menurutnya, Gerindra berpegang pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk kader partai. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Kemudian, Reski Wulandari, Hakim Akbar saling lapor. Anggota DPRD Takalar dari fraksi PKB, Sri Reski Wulandari melapor Abdul Hakim Akbar, warga desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, ke Polres Takalar atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut
tertuang dalam surat pengaduan tertanggal 17 Juli 2025 ditunjukkan kepada Kapolres Takalar. Dalam surat itu, Sri Reski menuding Hakim Akbar menyebarkan berita bohong tentang dirinya dan merusak nama baiknya melalui media pemberitaan dan juga media sosial. Sri menilai tindakan Hakim Akbar melanggar pasal 28 ayat 3, Janko pasal 27A, Janko pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia juga menyatakan kesediaannya memberikan keterangan di hadapan penyidik untuk pembuatan berita acara pemeriksaan. Upaya konfirmasi dilakukan Tribun Timur kepada Sri melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan tanggapan apapun. Hakim Akbar belum berhasil dikonfirmasi terkait laporan ini. Sebelumnya, Hakim Akbar telah melapor Sri Reski Wulandari ke Polres Takalar atas dugaan penipuan atau perbuatan curang. Ia mengaku ditipu 100 juta rupiah dalam kerjasama bisnis jual beli solar yang disepakati pada Maret 2025. Kemudian, pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin mengatakan bisa lewat jalur restoratif justice. Jika melihat tindak pidana yang disangkakan kepada dua legislator itu, sebenarnya tidak ada masalah bila penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme restoratif justice. Syarat utamanya adalah korban bersedia berdamai dan para legislator bersedia mengganti kerugian material yang dialami korban. Selain itu, syarat dari restoratif justice adalah mengharuskan tindak pidana tersebut memiliki korban secara konkret dan bukan termasuk kategori yang dikecualikan, seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Ketentuan ini dia atur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 serta pasal 6 ayat 1 huruf C Perma nomor 1 tahun 2024. Bahkan, Perpol nomor 8 tahun 2021 menegaskan bahwa hampir semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui RJ sepanjang bukan kejahatan ekstraordinari. Dalam kasus ini, dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP memiliki ancaman pidana maksimum 4 tahun. Karena itu, penyelesaian lewat RJ tidak menjadi presiden yang buruk selama hak-hak korban diutamakan dan pelaku mengganti seluruh kerugian yang telah ditimbulkan. Berita lainnya, Tribuners, dari halaman utama terkait dengan kondisi terkini sejumlah rumah adat di kawasan Benteng Somba Opu di Goa pada Jumat 31 Oktober 2025 memprihatinkan. Banyak bangunan kayu yang dulu menjadi simbol kebanggaan budaya Sulsel kini terlihat lapuk dengan atap bocor, dinding rapuh, dan tiang penyangga yang keropos. Beberapa cuplikan gambarnya ada di halaman utama koran Tribun Timur. Beralih ke halaman 3, Tribuners, dengan headline berita Kampung Nelayan Luwu kini terang. PLN Palopo pasang listrik gratis untuk 20 rumah tangga. Kampung nelayan di Dusun Campai, Desa Padangkalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kini terang. 20 rumah tangga di wilayah tersebut mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palopo memasang listrik gratis melalui program Light Up the Dream. Program itu bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional 2025. Pemasangan listrik digratiskan ini bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat kurang mampu agar mendapat akses energi yang layak. Kepala Desa Padangkalua, Umi, mengatakan bantuan pemasangan listrik gratis tersebut sangat membantu warganya, terutama mereka yang sebelumnya belum memiliki sambungan listrik. Alhamdulillah tahun ini kami mendapat bantuan dari PLN UP3 Palopo untuk 20 rumah tangga, ujarnya.
pada Jumat 31 Oktober 2025. Dari 20 penerima, 5 rumah sudah terpasang penuh, sementara 15 lainnya masih menunggu proses penyambungan bertahap. Alumni Universitas Cokro Aminoto Palopo ini menambahkan PLN juga memasang 17 titik tiang listrik yang baru untuk memudahkan akses ke pemukiman nelayan. Namun ia mengakui kondisi jalan menuju lokasi masih menjadi kendala karena belum diaspal dan sulit dilalui saat musim hujan. Awalnya pemerintah desa mengusulkan lebih dari 20 rumah tangga sebagai penerima. Setelah verifikasi PLN menyetujui 15 rumah lalu menambahkan 5 lagi bertepatan dengan momentum Hari Listrik Nasional. Program Light Up the Dream menambah 5 rumah tangga lagi. Jadi totalnya 20 penerima, jelasnya. Warga Kampung Nelayan Dusun Campae, Sahrun mengatakan 1 dari 20 penerima bantuan mengaku selama ini ia hidup dalam gelap dan hanya mengandalkan sambungan dari rumah tetangga. Kini rumah sederhananya telah diterangi cahaya lampu berkat bantuan dari PLN. Sudah seminggu kami menikmati listrik sendiri. Anak-anak bisa belajar malam hari dengan nyaman. Sarun juga sempat kehilangan rumah akibat angin puting beliung beberapa waktu lalu. Ia kini tinggal bersama istri dan 2 anaknya di rumah kecil yang berbahan papan dan juga seng. Sahrun mengatakan, listrik bukan hanya penerangan, tetapi juga kebutuhan penting bagi kami. Pemerintah desa Padang Kalua berkomitmen seluruh warganya menikmati listrik, termasuk dengan memanfaatkan dana desa jika program PLN belum mencakup semua warga. Kemudian PLN Palopo salurkan bantuan sembako. PLN ULP Palopo salurkan bantuan sembako bagi warga terdampak puting beliung di Desa Padang Kalua, Kabupaten Luwu. Bantuan diserahkan bersamaan dengan program penyambungan listrik gratis Light Up the Dream dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-80. Manajer PLN ULP Palopo Kurniaji Tri Tamtama mengatakan total ada 20 keluarga penerima manfaat dari program ini. Mereka warga sebelumnya kehilangan sebagian harta bendanya akibat musibah puting beliung yang melanda beberapa waktu lalu. Selain bantuan listrik gratis untuk 6 warga kurang mampu, kami juga menyalurkan paket sembako dari YBM PLN sebagai wujud kepedulian dan juga solidaritas terhadap sesama, ujar Kurniaji. Ia berharap bantuan ini tidak hanya terdampak tetapi juga mampu Ia berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat terdampak tetapi juga mampu menyalakan kembali semangat dan optimisme mereka untuk bangkit. Melalui kegiatan ini, kami ingin PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia listrik, tetapi juga membawa terang dan harapan bagi masyarakat. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan sengketa lahan kantor Lurah Pandranuangku belum tuntas. Sengketa lahan kantor Kelurahan Pandranuangku, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar belum juga tuntas. Pemkab Takalar belum dapat membayar lahan tersebut karena masih menunggu surat keterangan penghapusan sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional. Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi mengatakan surat dari BPN menjadi syarat utama agar tanah bisa ditaksasi. Tim apresiasi sebelum diajukan ke pimpinan daerah untuk proses pembayaran. Penggugat sudah berkomunikasi dengan Pemda dan meminta agar tanah dibayar, namun kami masih menunggu pembatalan sertifikat dari BPN. Pemkab Takalar akan menempuh prosedur yang resmi dalam pembayaran, mulai dari penilaian harga tanah hingga persetujuan pimpinan daerah. Setelah ada hasil taksasi baru diajukan ke pimpinan untuk dilakukan pembayaran. Mahkamah Agung sebelumnya menolak permohonan peninjauan kembali Pemkab Takalar
atas tanah yang ditempati kantor lurah Panranuangku. Putusan bernomor 129 PK TUN 2024 itu terbit pada 31 Oktober 2024 dan bersifat final serta mengikat. Pemilik lahan M. Basri meminta Pemkab menghormati putusan dan juga putusan MA dan menegaskan tidak berniat menggusur bangunan kantor lurah, namun berharap lahan segera dibayar. Pemkab Takalar menempati lahan tersebut berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 3 tanggal 2 Juli 1993. Sementara itu, M. Basri menggugat dengan dasar sertifikat hak milik dengan nomor 170 Panranuangku 1975. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan KFC Maros lunasi tunggakan pajak 102 juta. Badan Pendapatan Daerah Maros menerima pembayaran tunggakan pajak restoran cepat saji KFC senilai 102 juta rupiah. Tunggakan dibayar mencakup pajak Agustus senilai 54 juta dan juga September 48 juta. Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, mengatakan sektor pajak restoran penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Tahun ini, pihaknya menarget penerimaan pajak restoran 20 miliar rupiah. Sebagian besar penerimaan berasal dari restoran di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena volume transaksinya tinggi. Saat ini terdapat sekira 200 wajib pajak restoran aktif membayar pajak. Bapenda Maros berencana memasang tapping box di sejumlah restoran besar, terutama di kawasan bandara. Sistem ini akan mencatat setiap transaksi penjualan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem pajak daerah. Dengan tapping box, kami berharap potensi kebocoran penerimaan pajak restoran bisa ditekan, kata Ferdiansyah. Berita terakhir dari halaman 3 terkait dengan Polda evaluasi penerapan aplikasi Abu Losi Batang. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan evaluasi penerapan aplikasi Abu Losi Batang di Goa bertujuan memastikan efektivitas program keamanan dan ketertiban berbasis kearifan lokal. Evaluasi di Kelurahan Pandang-Pandang dan Tamarundang, Kecamatan Sobaupu, serta Desa Julukannya dan Panakukang, Kecamatan Palangga. Di Bimnas Polda Sulsel, Kombes Pol Anang Triarsono mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala masyarakat dan juga Babin Kamtipnas dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemarin kami turun langsung dan mendapati kendala utama terkait akses, ujarnya. Pada Jumat 31 Oktober, Abu Losi Batang dilengkapi fitur barcode memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau laporan keamanan ke polisi. Tujuannya untuk mewujudkan kelurahan desa yang aman. Jelasnya, selain aplikasi, Babin Kamtipnas juga diminta aktif di grup forum kemitraan polisi dan masyarakat untuk mempercepat penyampaian informasi dan penanganan masalah. Anang berharap pemanfaatan aplikasi dan penguatan forum kemitraan dapat mempercepat penyelesaian konflik secara damai sebelum berkembang menjadi gangguan Kamtipnas. Dalam kegiatan itu, Anang menyerahkan rompi FKPM, kemudian juga senter dan pentungan kepada perwakilan masyarakat yang hadir pada saat itu. Kita beralih pada halaman 9 Tribuners terkait dengan sedimen kanal jadi timbunan Stadion Untia. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga memanfaatkan hasil garukan kanal dan drainase untuk timbunan rawa di lokasi proyek Stadion Untia, Kecamatan Biringkanaya. Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air Dinas PU Makassar Lukmanul Hakim mengatakan pembersihan dan normalisasi drainase dilakukan masif beberapa bulan terakhir. Fokusnya titik rawan genangan dan banjir seperti Jalan APP Terani, Jalan Urip Sumoharjo dan juga Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Panakukang. Satgas juga mengeruk kanal-kanal di Makassar. Pemkot berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk
menjangkau kanal yang menjadi kewenangan balai tersebut. Tim sudah turun ke kanal Jogaya, saat ini masuk ke kanal Pabaeng-Baeng bergerak ke arah Banta-Bantaeng. Kanal butuh kerja keras karena tidak bisa dijangkau dalam waktu singkat, makanya kami backup, kata Lukmanul. Hingga kini sebanyak 538 truk sedimen diangkat dari kanal drainase. Sedimen tersebut dimanfaatkan sebagai material timbunan lahan Stadion Untia. Kita minimalkan pengeluaran pemerintah, sedimen ini kita bawa ke Untia agar dapat dimanfaatkan, katanya. Dinas PU juga menyiapkan Satgas khusus yang bertugas 24 jam untuk mengantisipasi penanganan tiba-tiba, terutama di area jalan poros dan jalur protokol. Mereka rutin kontrol baik saat hujan maupun setelahnya. Ia berharap upaya ini bisa meminimalisir genangan dan juga banjir musim penghujan. Lahan Stadion Untia yang butuh timbunan seluas 22 hektar, lahan berupa rawa sebagian masih tergenang air, anggaran penimbunan diprediksi 70 miliar. Kemudian, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan pembersihan drainase rutin dilakukan salah satunya melalui program Jumat Bersih. Kemudian Jumat Bersih melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan termasuk petugas kebersihan, Satgas drainase, hingga unsur masyarakat. Menurutnya Jumat Bersih bukan sekadar rutinitas melainkan gerakan kolektif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan dan kebersamaan. Ia juga menekankan kebersihan kota tidak cukup dilakukan petugas. Warga harus berperan mulai dari rumah dan lingkungan wilayah masing-masing. Saya tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi ajang kumpul-kumpul, ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga kebersihan kota sekaligus mengajak masyarakat ikut aktif, kata Munafri. Petugas diminta melaporkan titik-titik rawan penyumbatan untuk menjadi dasar perencanaan proyek pemerintah. Ia juga meminta lurah memastikan tak ada pedagang kaki lima atau bangunan liar yang menutup saluran air. Berita lainnya Tribuners dari halaman 9 terkait dengan seleksi Kepsek tanpa mahar, ungkap Disdik. Pemerintah Kota Makassar tak memberikan ruang terhadap praktik jual beli jabatan dalam seleksi calon kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Suleman mengatakan seleksi ini menjunjung tinggi transparansi dan juga keterbukaan. Ia mengingatkan para guru tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang kerap muncul di setiap proses pengisian jabatan. Biasanya memang ada modus-modus orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dengan menjual informasi. Menurutnya seleksi dilakukan terbuka dan mereka masuk di dalam sistem informasi manajemen. Yang bisa membuka sistem informasi manajemen ini hanya mereka yang memiliki akun. Dalam seleksi kompetensi para kandidat betul-betul diperhitungkan. Mereka juga akan menggunakan akun masing-masing saat mengikuti seleksi, yakni melakukan sistem informasi manajemen kepala sekolah dan juga pengawas sekolah dan tenaga kependidikan, serta e-mutasi ASN BKN. Sistem ini sebenarnya membuka peluang dan juga kesempatan yang sama bagi semua guru di Makassar. Sistem secara langsung menolak pelamar jika tak sesuai syarat. Terdapat 10 syarat bagi guru yang mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah, diantaranya berusia maksimal 56 tahun, kemudian memiliki sertifikat pendidik dan punya pengalaman manajerial minimal 2 tahun di satuan pendidikan atau organisasi kependidikan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga berpeluang daftar calon kepala sekolah. Hanya saja syaratnya minimal memiliki pengalaman mengajar 8 tahun. Beberapa kepala sekolah yang saat ini menjabat mengaku terhalang usia. Kepala SMPN 3 kelas, Kepala SMPN 13 Kota Makassar, Ramli, salah satunya usianya 59 tahun. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Makassar, Kaswadi, mengatakan soal batas usia merupakan regulasi dari pemerintah pusat. Karena itu, MKKS tidak bisa mengintervensi untuk mengubah aturan.
Saya kira Disdik punya kebijakan dan tidak akan rugikan yang lainnya, ujarnya. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga WhatsApp di Tribun Family Card dengan nomor 0811-413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya Ilu Devi Sania serta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.